Patricia Febrianti Rusli dengan NBI 11124000073. Pada video ini, saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi advokasi kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Yang pertama adalah pengertian dari advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi, mengubah, atau mempertahankan suatu kebijakan publik agar sesuai dengan kepentingan tertentu, biasanya demi kebaikan masyarakat. Advokasi kebijakan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan mempengaruhi keputusan publik dengan pendekatan yang terorganisir dan strategis. Yang kedua, saya akan membahas konsep dasar kebijakan publik dan aktor dalam kebijakan. Yang pertama, konsep dasar kebijakan. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi semua warga negara. Lalu, siapa sajakah aktor yang menjalankan kebijakan tersebut? Aktor yang pertama adalah pemerintah dan instansi terkait. Pemerintah merupakan aktor utama dalam kebijakan publik yang memiliki tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berpengaruh pada masyarakat. Aktor yang kedua adalah lembaga swadaya masyarakat atau sering disingkat dengan LSM. LSM berfungsi sebagai suara masyarakat. Jadi, jika ada kebutuhan atau keluhan dari kelompok masyarakat tertentu yang tidak terdengar oleh pemerintah, LSM inilah yang membantu menyuarakan. LSM seringkali terlibat dalam advokasi, pengawasan, dan pengembangan kebijakan publik. Untuk pengawasan tersendiri itu biasanya terjadi melalui media massa, demo, dan lain sebagainya. Lalu, dalam sebuah kebijakan, aktor-aktor tersebut memiliki peran dan tanggung jawab. Yang pertama, dalam proses pengambilan keputusan. Aktor dalam kebijakan publik memiliki peran penting dalam menentukan opsi dan memilih solusi yang terbaik bagi masalah yang dihadapi. Lalu peran yang kedua adalah implementasi kebijakan. Dalam proses pelaksanaan kebijakan, memerlukan koordinasi antara berbagai aktor untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai secara efektif. Contoh kebijakannya seperti yang pertama, kebijakan jaminan kesehatan sosial. Lalu yang kedua, program bantuan pendidikan atau beasiswa. Yang ketiga adalah teori advokasi kebijakan. Terdapat dua teori. Yang pertama, teori sistem, menjelaskan bagaimana elemen dan sistem saling berinteraksi dan mempengaruhi kebijakan publik. Lalu teori yang kedua adalah teori jaringan, yaitu menggambarkan hubungan antar aktor dalam advokasi dan bagaimana kolaborasi dapat memperkuat upaya advokasi kebijakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi politik dan komunikasi kebijakan. Yang pertama adalah komunikasi politik. Komunikasi politik adalah penyampaian pesan dan informasi yang berkaitan dengan politik antara pelaku politik dan masyarakat luas. Bidang komunikasinya meliputi penyebaran ideologi dan kampanye politik. Hal ini berfungsi untuk mengedukasi, persuasi, dan kontrol sosial dalam politik. Dalam komunikasi politik, politisi dan partai memiliki peran sebagai penggerak utama yang membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan melalui komunikasi. Sedangkan media massa dan teknologi digital berperan sebagai alat penyebaran informasi politik yang cepat dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, apa sih yang dimaksudkan dengan komunikasi kebijakan? Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada publik atau pihak terkait secara jelas dan efektif. Tujuan komunikasi kebijakan adalah memastikan pemahaman, dukungan, dan partisipasi publik terhadap kebijakan yang dibuat, serta meningkatkan transparansi. Lalu, terdapat tahapan dan mekanisme dalam komunikasi kebijakan. Yang pertama, proses penyusunan dan penyampaian kebijakan.
Tahapannya meliputi perencanaan, pengembangan pesan, pemeliharaan media, dan penyampaian yang sistematis agar kebijakan mudah diterima. Lalu, terdapat tahapan dan mekanisme dalam komunikasi kebijakan. Yang pertama, proses penyusunan dan penyampaian kebijakan. Tahapan ini meliputi perencanaan, pengembangan pesan, pemeliharaan media, dan penyampaian yang sistematis agar kebijakan mudah diterima. Yang kedua, strategi komunikasi dan respons publik. Strategi komunikasi melibatkan pendekatan yang tepat untuk membangun dialog dua arah dan mengelola tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang disampaikan. Komunikasi politik dan kebijakan tidak selalu berjalan dengan mulus, namun juga terdapat hambatan. Hambatan yang pertama adalah hambatan dari faktor internal, yaitu meliputi kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Yang kedua, hambatan yang berasal dari faktor eksternal mencakup tekanan politik dan resistensi masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu analisis stakeholder dalam advokasi kebijakan. Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam proses advokasi kebijakan. Stakeholder berperan sebagai pengaruh, pendukung, atau penentang dalam pembentukan dan implementasi kebijakan. Stakeholder ini memiliki tujuan dan manfaat dalam analisis. Yang pertama, identifikasi kepentingan dan pengaruh. Analisis ini membantu mengenali siapa saja yang terlibat dan bagaimana pengaruh mereka terhadap keberhasilan advokasi. Lalu yang kedua, efektivitas advokasi dengan memahami stakeholder. Strategi dapat disusun lebih tepat sasaran dan berdampak maksimal. Terdapat dua tahapan dalam analisis stakeholder. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi stakeholder, yaitu menentukan siapa saja yang terlibat atau terpengaruh dalam proyek dan mengelompokkan berdasarkan peran kepentingannya. Yang kedua, pemetaan pengaruh dan kepentingan, yaitu memetakan tingkat pengaruh dan kepentingan setiap stakeholder untuk prioritasasi dan strategi komunikasi yang tepat. Lalu, ada teknik dan alat yang digunakan dalam menganalisis. Yang pertama, diagram jaringan dan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan hubungan antar stakeholder serta mengkaji dan dinamika secara mendalam. Yang kedua, matriks stakeholder, yaitu alat visual untuk mengelompokkan stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan mereka dalam proyek. Poin yang terakhir adalah tentang framing isu dan strategi pesan advokasi kebijakan. Framing adalah cara menyusun pesan untuk membentuk pemahaman dan interpretasi penerima terhadap suatu isu. Framing membantu mengarahkan perhatian publik dan pembuat kebijakan. Terdapat dua peran framing dalam komunikasi kebijakan. Yang pertama, untuk mempengaruhi persepsi publik. Framing berperan dalam membentuk opini masyarakat dengan menekankan sudut pandang tertentu dari isu kebijakan. Yang kedua, untuk memperkuat dukungan kebijakan. Melalui framing, advokasi dapat memperkuat argumen yang mendukung kebijakan agar mendapatkan persetujuan yang lebih luas. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa framing adalah cara menyusun pesan. Pesan tersebut harus efektif dengan cara: yang pertama, menyesuaikan dengan audiens. Menyesuaikan pesan sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tingkat pemahaman audiens untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Lalu yang kedua, dengan memilih bahasa dan nada pesan, seperti menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan nada yang tepat untuk menciptakan hubungan emosional dan kepercayaan dengan audiens. Lalu, teknik penguatan pesannya itu seperti yang pertama, penggunaan narasi dan cerita, yaitu membangun pesan melalui cerita nyata yang dapat mempengaruhi perasaan dan meningkatkan daya ingat audiens. Yang kedua, sertakan visualisasi data dan pendukung, yaitu memperkuat pesan dengan menyertakan grafik, statistik, dan gambar yang relevan untuk memperjelas informasi dan mendukung argumen. Sekian penjelasan dari saya tentang komunikasi advokasi kebijakan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat berguna dan dapat diterima dengan baik oleh kita semua. Saya Patricia Febrianti Rusli, pamit undur diri.
Sekian dan terima kasih. Merdeka!